warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fitri Acu. Oke teman-teman, kali ini aku mau share pengalaman aku mengenai keuntungan membaca sholawat. Jadi ini benar-benar real cerita pengalaman aku yang benar aku rasain dan yang benar-benar terjadi pada diri aku sendiri, bukan aku buat-buat. Jadi sebelumnya aku pernah nonton video YouTube yang membahas tentang keutamaan sholawat. Dan sebelum aku nonton video itu sebenarnya aku juga udah pernah sih mengamalkan amalan membaca sholawat ini. Cuman posisinya pada saat itu aku tuh nggak begitu terlalu excited dengan sholawat dan tidak terlalu menjadikan prioritas aku untuk membaca sholawat ini secara rutin, karena posisinya pada saat itu aku belum paham atau belum begitu tahu gitu keutamaan dari sholawat ini. Dan akhirnya aku ketemu dengan ceramah Ustadz Yusuf Mansur yang membahas juga tentang keutamaan sholawat, dan di dalam ceramah beliau itu ada sebuah cerita yang pokoknya intinya aku tuh Masya Allah begitu besar banget gitu loh keutamaan dari sholawat, keuntungan dari sholawat itu. Dan akhirnya aku flashback dengan pengalaman aku yang sebelumnya yang pernah aku baca sholawat juga. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi ujian TOEFL, dan pada saat itu aku sebenarnya juga kurang fit, aku lagi sakit. Cuman aku ingat salah satu pesan orang tua aku, nih coba baca Al-Fatihah, ayat kursi, dan tuh sholawatin tuh komputernya. Kan ketika itu aku tes TOEFL itu sistem chat gitu, online gitu. Jadi pas aku ujian, aku terapkan tuh apa yang dipesankan sama orang tua aku. Akhirnya aku baca sholawat, aku sholawatin komputer aku itu. Aku sholawatin mau segala macam yang ada di depan aku pas mau ujian itu. Dan pas aku ujian, aku emang rada sering minta izin karena aku posisinya pada saat itu aku lagi sakit batuk. Dan aduh, pokoknya kayaknya aku banyak mubazir dalam hal waktu, dan aku waktu itu udah pasrah, kayaknya aku nggak bakal lulus ini TOEFL gitu. Dan akhirnya setelah aku selesai dan 2 minggu kemudian pengumuman keluar, dan aku nggak nyangka kalau aku lulus TOEFL dengan skor pas itu 450. Alhamdulillah banget. Nah, setelah kejadian tersebut ditambah lagi aku habis itu nonton video Ustadz Yusuf Mansur mengenai keutamaan dari sholawat. Akhirnya aku benar-benar yakin bahwa amalan sholawat ini benar-benar luar biasa banget keutamaan dan keuntungannya buat kita sendiri. Dan mulai pada saat itu akhirnya aku menjadikan bahwa amalan sholawat ini harus menjadi suatu hal yang aku biasakan gitu dalam kehidupan aku sehari-hari. Nah, pengalaman aku yang kedua dengan sholawat ini yaitu ketika aku lagi nyusun. Jadi aku tuh pingin ketemu sama dosen validator aku, dan beliau ini agak susah ditemui, bukan agak lagi sih, emang susah banget ditemui karena super duper sibuk banget. Dan untuk menemui beliau ini emang harus kuat mental, karena kalian ngerti lah maksud aku apa gitu kan, nggak perlu aku jelasin seperti apa. Dan akhirnya pada saat itu pas aku lagi di jalan, ya pokoknya selama perjalanan aku mau ke ruangan beliau, aku baca sholawat dalam hati nggak putus-putus sampai aku di depan ruangan beliau dan menunggu, karena emang pas itu tuh banyak banget orang ngantri pingin ketemu sama beliau, nggak aku sendiri aja. Dan nunggunya cukup lama sampai aku berjam-jam nunggu, karena emang bapak ini susah banget gitu loh ditemui. Dan akhirnya waktu itu aku tetap dalam hati baca sholawat nggak putus-putus, dan akhirnya bapak ini datang. Cuman karena antri, terus antrian pertama kan ini masuk. Nah, pas antrian pertama masuk ini aku nunggu di luar. Nah, aku tuh udah kena shock langsung gitu, karena pas itu mahasiswa bimbingan yang masuk pertama itu
bapaknya ini kayak apa ya, nadanya itu tinggi banget, kayak marah-marah gitu. Entah apa permasalahannya aku nggak tahu, cuman itu udah bikin aku down duluan sebelum aku ketemu sama beliau, karena suara bapak ini kedengaran sampai keluar padahal pintu ruangan itu udah ditutup. Ya Allah, aku, ya Allah gimana nih, ya Allah, Masya Allah. Pokoknya aku tetap baca sholawat dalam hati gitu. Dan akhirnya sampailah di pos giliran aku, dan aku masuk, aku salam sama bapak ini, dan alhamdulillahnya, ya Allah, aku nggak nyangka gitu loh, kok enak banget gitu respon bapak ini. Malah bapak tuh, iya Ndok, bapak tuh ngomongnya kayak gitu, padahal awalnya aku tuh nggak dengar bapak ini tuh ngomongnya aku kayak keras, kayak bentak-bentak gitu. Tapi pas aku masuk, bapak tuh lunak apa sih, pokoknya bahasanya tuh kayak lembut. Iya Ndok, iya punya kamu yang mana Ndok, gitu loh kata bapaknya. Aku, ya Allah, aku alhamdulillah, mudah-mudahan ini enggak berlangsung cuma sebentar. Akhirnya aku utarakan ke bapak, ya ini Pak punya saya. Oh iya, ini tolong dikasih batas ya Ndok, ya ini seperti ini Ndok loh, gitu. Enak gitu respon bapaknya, lembut gitu bahasanya ke aku. Bahkan bapak itu, ya aku tuh takutnya ya kayak dicuekin aja atau kayak dibentak, dimarah-marah gitu, tapi ternyata enggak gitu. Malah bapak itu responnya tuh enak banget gitu. Malah kayak aku tuh diarahkan, ini loh pakai ini, oh ya gitu ya Pak, iya, oh iya makasih ya Pak, nanti saya kesini lagi, oh iya tak tunggu. Nah kayak gitu. Ya Allah, aku tuh, aduh, Masya Allah. Padahal aku pas sebelum masuk tuh aku udah grogi banget, takut banget, karena aduh, pas dengar yang sebelum aku masuk itu kena bentak, aku tuh udah kena mental duluan gitu. Tapi alhamdulillahnya pas giliran aku, ya Allah, Masya Allah, ini benar-benar atas pertolongan Allah gitu loh. Nah, itu pengalaman aku dengan sholawat. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman karena durasi nggak mungkin aku cerita semua di sini. Tapi kalau misalnya kalian penasaran dengan cerita-cerita aku lainnya dengan sholawat ini, kalian bisa komen ataupun subscribe channel ini dan pantengin terus video aku berikutnya. Oh ya, di sini aku mau bilang kalau ini benar-benar real. Aku pingin memotivasi kalian semua untuk yuk biasakan untuk membiasakan untuk mengamalkan amalan sholawat ini, karena sholawat ini benar-benar luar biasa banget khasiatnya, keutamaannya buat kita sendiri. Dan kita juga sebagai umat Islam kan juga tahu bahwa sholawat itu keutamaannya apa gitu. Udah ada sih tertera di dalam Al-Quran, dan di sini aku pengen mengajak buat teman-teman semua, yuk biasakan untuk sholawat dan coba deh rasakan. Kalau kalian udah pernah mengalami, kalian bisa komen di video aku, kita berbagi cerita. Oke, sekian dari aku, see you, bye bye, assalamualaikum.